teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Diki DJ Reborn. Di video kali ini, kita akan eksplorasi ke sebuah hidden gem yang masih jarang dikunjungi orang, Sanghyang Kenit yang terletak di Bandung Barat. Tempat ini punya keindahan alam yang luar biasa dan suasana yang masih asri banget. Cocok buat kamu yang cari keterangan atau suka petualangan. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita mulai eksplorasinya bareng-bareng. Jam 8 pagi, gue udah sampai di lampu merah tol Pasir Koja. Meski ini hari Sabtu, kondisi lalu lintas masih cukup ramai ya. Tapi nggak masalah, semangat buat eksplor tetap 100%. Dari sini, gue bakal lanjut perjalanan menuju Bandung Barat buat menjelajah Sanghyang Kenit yang katanya masih alami dan belum banyak terjamah. Perjalanan yang gue tempuh dari rumah kurang lebih 1 jam 16 menit. Rutenya gue ambil lewat arah Cimahi terus lanjut ke Padalarang. Rute yang gue lewatin ini termasuk jalur touring favorit, khususnya buat yang naik motor. Karena ini merupakan jalur alternatif dari Bandung ke arah Bogor atau Jakarta, maupun sebaliknya. Jadi nggak heran kalau kondisi jalannya cukup ramai, apalagi pas weekend kayak gini. Tapi justru jalur kayak gini, sensasi touringnya makin kerasa. Kita sempat melewati kawasan Kota Baru Parahyangan, tapi cuma lewat aja ya, nggak sampai masuk ke arah IKEA-nya. Kawasan ini merupakan cukup ikonik, tapi tujuan kita kali ini beda. Kita fokus lanjut ke arah alam dan keindahan tersembunyi di Sanghyang Kenit. Nah, ini kita udah sampai di daerah Padalarang. Kalau belok ke arah sana, itu jalan menuju ke stasiun Wus Padalarang, stasiun kereta cepat yang sekarang makin ramai dibicarain. Tapi kita lanjut lurus ya, karena destinasi kita masih terus ke arah alam bebas. Di depan ini, kita akan melewati daerah Cipatat. Nah, buat kalian yang belum tahu, Cipatat juga terkenal punya salah satu hidden gem yaitu Stone Garden. Pemandangannya di sana keren banget, cocok buat kamu yang suka wisata alam dan foto-foto. Tapi kali ini kita belum mampir ke sana ya. Next time kita ke explore Stone Garden juga, tungguin aja. Nah, di kawasan Cipatat ini juga terkenal sebagai daerah tambang batu kapur. Jadi nggak heran kalau di sepanjang jalan kita bakal sering banget nemuin truk-truk pasir yang lalu lalang. Suasananya cukup berdebu, apalagi pas cuaca panas kayak gini. Buat kalian yang lewat sini, hati-hati ya, dan disarankan pakai masker atau pelindung pernapasan biar lebih aman. Akhirnya kita sudah mulai mendekati pasar Raja Mandala Kulon nih.
Nah, untuk menuju ke Sangyangkenit, pintu masuknya searah dengan jalur menuju PLTA Saguling ya. Jam segini, Pasar Raja Mandala masih terbilang ramai ya. Aktivitas warga lokal di sini memang cukup padat, apalagi di akhir pekan. Dari titik ini, kita tinggal ikutin jalur utama ini aja yang mengarah ke PLTA Saguling. Jalannya cukup besar, jadi tetap hati-hati dan nikmati suasananya. Bentar, gue agak ragu nih. Ini harusnya lanjut terus ke arah portal atau malah belok ke sini ya? Soalnya di jalan kayak gini sering banget bikin bingung. Apalagi nggak ada papan petunjuk yang jelas. Kita cek dulu di map, biar nggak salah jalan dan muter-muter nggak jelas. Setelah kita cek map, ternyata emang harus masuk ke jalan yang ada portalnya tadi. Oke, kita coba masuk aja ya. Mudah-mudahan jalurnya bener dan nggak nyasar. Soalnya tempat kayak gini emang suka ngumpet dan jalurnya nggak terlalu jelas. Tapi justru di situ serunya explore. Dari titik ini ternyata masih lumayan jauh ya guys. Masih kurang lebih 3,8 km lagi buat sampai ke lokasi Sangyangkenit. Tapi tenang aja, sepanjang perjalanan kita bakal disuguhi pemandangan yang adem dan asri banget. Yuk lanjut gas pelan-pelan sambil nikmatin suasana. Nah, di depan ini ada pertigaan. Kita ambil jalan yang ke arah kanan ya. Tinggal ikutin jalur ini aja. Nanti lama-lama kita bakal makin dekat ke lokasi Sangyangkenit. Jalannya mulai sempit, jadi pelan-pelan aja dan tetap fokus biar aman. Barusan sempat tanya sama warga lokal, dan ternyata di depan sana kita harus belok kiri. Untung aja ada yang ngasih petunjuk, soalnya jalurnya lumayan bikin bingung kalau pertama kali kesini. Makasih banget Bapak buat informasinya. Oke, akhirnya kita udah sampai di loket tiketnya nih. Untuk masuk ke area Sangyangkenit, kita cukup bayar 8.000 per orang aja. Dan untuk parkir motor, cukup bayar 2.000. Murah banget kan buat hidden gem sekeren ini? Yuk, langsung kita masuk dan mulai explore.
Masya Allah, keren banget ukiran alam di sini. Benar-benar luar biasa. Kayak nggak nyangka ada tempat sekeren ini tersembunyi di balik bukit-bukit Bandung Barat. Takjub banget lihat bentuk bebatuan yang alami, dibahas langsung sama alam selama ribuan tahun. Gini sih surganya pecinta alam. Di sini juga disediakan perahu karet, guys. Jadi buat kalian yang pengen nyebrang ke sisi seberang atau explore lebih jauh ke arah sana, bisa banget naik perahu ini. Seru sih, apalagi dengan arus sungai yang cukup deras. Ini berasa sensasi petualangan ya. Tapi tetap ya, utamakan keselamatan dan ikuti arahan dari pemandu yang ada. Airnya lagi deras banget guys. For your information, tadi gue sempat ngobrol sama salah satu guide di sini. Katanya dalam 1-2 bulan ke depan, aliran airnya bakal tetap deras kayak gini. Soalnya pintu bendungan di atas sana lagi dibuka cukup lebar. Jadi aliran air yang masuk ke kawasan ini memang sengaja diperbesar. Jadi buat kalian yang mau kesini, tetap hati-hati ya. Yuk, sekarang kita coba explore ke atas. Penasaran ada apa di sana? Sambil trekking ringan, kita nikmatin suasana alam yang masih alami banget. Siapa tahu ada spot hidden view lagi yang nggak kalah keren. Yuk lanjut jalan pelan-pelan. Nah, di sini kita nemuin semacam tali yang bisa dipakai buat main hammock. Buat kalian yang suka wisata berbau adrenalin dan santai di alam terbuka, wajib banget coba spot ini kalau lagi main ke Sanghyang Kenit. Bayangin rebahan di hammock sambil lihat pemandangan alam kayak gini. Fix, bikin betah banget.
Setelah kita trekking singkat tadi, ternyata jalur ini mengarah ke sisi lain dari kawasan Sanghyang Kenit. Di sini suasananya lebih tenang, nggak terlalu ramai, dan pemandangannya juga nggak kalah indah. Cocok banget buat kalian yang pengen nikmati alam dengan lebih private atau cari spot foto yang beda dari yang lain. Di area sini juga ternyata ada gua guys, tapi di depannya ada tulisan peringatan kalau mau masuk dan explore ke dalam gua ini harus bareng guide. Mungkin karena di dalamnya cukup gelap dan medannya berbahaya, jadi nggak disarankan masuk sendirian. Next time, seru juga nih kalau balik ke sini bareng guide biar bisa jelajah lebih dalam. Masya Allah, berasa banget kayak lagi di sungai-sungai Alpen Swiss. Airnya jernih, bebatuannya unik, dan suasananya tenang banget. Nggak nyangka di Bandung Barat ada tempat sekeren ini. Benar-benar hidden gem yang wajib kalian kunjungi minimal sekali seumur hidup. Di dalam sana juga ternyata ada gua lagi, tapi gue jadi mikir, apa iya gua itu bisa dilewati manusia? Soalnya aliran airnya deras banget dan kelihatan cukup berbahaya. Mungkin kalau musim kemarau dan debit airnya lebih rendah, bisa dieksplor lebih jauh. Tapi kalau sekarang, mending nggak ambil risiko deh. FYI teman-teman, Sanghyang Kenit ini merupakan bagian dari aliran Sungai Citarum Purba. Aliran sungainya sendiri berhulu di situs Cisanti, Kabupaten Bandung, dan mengalir sampai ke Waduk Cirata. Nah, karena ada pembendungan di PLTA Raja Mandala, aliran Sungai Purba ini jadi masuk ke kawasan Sanghyang Kenit. Jadi nggak heran ya kalau airnya deras, karena ini memang jalur alam yang besar dan bersejarah. Oh iya guys, wisatawan di sini nggak disarankan untuk berenang ya, soalnya aliran airnya deras banget dan banyak bebatuan besar yang bisa bikin risiko kecelakaan cukup tinggi. Jadi walaupun menggoda banget buat nyebur, lebih baik nikmati dari pinggir aja. Ingat, keselamatan tetap nomor satu. Tempat ini cocok banget buat kalian yang suka wisata alam yang anti mainstream. Suasananya masih alami, tenang, dan belum terlalu ramai wisatawan. ATM-nya juga murah meriah, jadi nggak bikin kantong bolong. Dan yang paling penting, dari kota Bandung juga nggak terlalu jauh. Pas banget buat short escape di akhir pekan. Buat kalian yang dari luar Bandung, tenang aja. Kalau kalian turun di stasiun Wus Padalarang, ke lokasi Sanghyang Kenit ini deket banget. Nggak sampai 1 jam perjalanan, kalian udah bisa nikmatin pemandangan seindah ini. Jadi nggak perlu worry, aksesnya gampang dan pastinya worth it. FYI, berdasarkan info yang gue dapet, Sanghyang Kenit punya sejarah yang cukup menarik dan penuh makna. Nama Sanghyang dalam bahasa Sunda mengandung unsur kesakralan, sedangkan Kenit konon merujuk pada sabuk putih yang dipakai dalam prosesi penyembelihan domba hitam sebagai persembahan. Tempat ini diyakini sebagai lokasi yang dihormati, bahkan mungkin dulu sempat menjadi tempat pemujaan atau ritual adat. Jadi nggak cuma indah visual aja, tapi juga punya nilai sejarah dan spiritual yang dalam.
Oke, sekarang kita lanjut jalan menuju ke arah gua yang cukup besar. Jujur, gua ini bikin gue penasaran banget dari tadi. Dari luar aja udah kelihatan megah dan agak misterius ya. Yuk kita cek lebih dekat, kira-kira seperti apa isi dalamnya. Berdasarkan info yang gue dapet, beberapa ahli berpendapat kalau kawasan gua ini udah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Nggak main-main. Hal ini juga didukung oleh penemuan-penemuan arkeologi yang ditemukan di sekitar gua ini. Kebayangkan betapa lamanya tempat ini menyimpan cerita dari ribuan tahun lalu sampai sekarang. Jadi bukan cuma indah secara visual, tapi juga syarat nilai sejarah dan budaya. Selain itu, keberadaan gua-gua Kars di kawasan Sangyang Kenit juga jadi bukti bahwa tempat ini pernah dihuni oleh manusia purba. Formasi batunya yang unik dan lokasi gua yang tersembunyi jadi tempat yang strategis untuk bertahan hidup zaman dulu. Jadi pas kita eksplor tempat ini, kita nggak cuma jalan-jalan biasa, tapi juga menyusuri jejak peradaban masa lalu. Nah, kalau kalian tertarik bersusur ke dalam gua, tenang aja. Di sini sudah disediakan guide lokal yang siap bantu dan dampingin kalian selama eksplorasi. Jadi, kalian bisa ngerasain sensasi petualangan masuk gua, tapi tetap aman karena dibimbing langsung oleh yang udah paham medannya. Seru banget kan? Oke, sekarang kita mau naik perahu buat nyebrang ke tempat awal kita masuk tadi. Menariknya, nggak ada tarif khusus untuk naik perahu ini, cukup bayar seikhlasnya aja. Jadi sambil bantu operasional warga lokal, kita juga bisa menikmati sensasi nyebrang sungai dengan cara yang seru dan unik. Setelah cukup puas eksplor tempat indah ini, sekarang waktunya kita cari tempat buat ngadem dulu, sambil santai dan lepas penat. Sekalian juga cari makanan ringan buat isi energi lagi. Sambil duduk, kita bisa nikmatin view Sangyang Kenit yang tenang dan luar biasa menyejukkan. Buat kalian yang mau main kesini, gak usah khawatir soal makanan atau tempat istirahat ya. Soalnya di sekitar area ini banyak banget warung makanan dan minuman. Harganya juga murah-murah dan rasanya otentik khas kampung banget. Tempat duduk atau tempat buat santai juga cukup banyak tersebar. Jadi kalian bisa istirahat dengan nyaman tanpa perlu worry sama sekali. Oke teman-teman, jadi itulah perjalanan eksplorasi kita ke Sangyang Kenit, sebuah hidden gem di Bandung Barat yang menyimpan keindahan alam, sejarah, dan suasana yang nggak bisa didapetin di tempat lain. Mulai dari formasi batuan yang megah, aliran sungai Citarum purba, sampai gua-gua alami yang penuh cerita. Semuanya bikin tempat ini worth it banget buat kalian kunjungi. Cocok buat yang cari wisata alam anti mainstream, dekat dari Bandung, dan pastinya ramah di kantong. Tapi ingat, jaga kebersihan dan hormati alam ya, biar keindahan ini tetap bisa dinikmati generasi selanjutnya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi referensi buat liburan atau sekedar seru-seruan bareng teman dan keluarga. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, footage, atau informasi yang belum lengkap,
Again mohon maaf ya, namanya juga masih belajar dan proses. Masukan kalian selalu gue tunggu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum dan stay safe ya semuanya.